kali ini Mimin mau ngebahas anime masak-masak yang super seru nih cuy, yang berjudul Restoran to Another World. Anime ini menceritakan tentang sebuah restoran berciri khas barat bernama Nekoya. Pada awalnya restoran ini seperti restoran pada umumnya. Tapi pada suatu hari tertentu, restoran ini ditutup untuk melayani tamu-tamu khusus yang berasal dari dunia lain. Cerita ini akan semakin berwarna setelah seorang iblis perempuan bernama Aleta tidak sengaja masuk ke dalam restoran itu dan mulai bekerja di restoran tersebut sebagai seorang pelayan. Nah, buat kalian yang udah penasaran dengan inti ceritanya seperti apa, langsung saja kita sikat menuju alur ceritanya cuy. Tapi sebelum kita mulai, biar nonton kalian juga tambah nyaman nih, pasang dulu lah headset kalian, lupakan kenangan dengan mantan, atur posisi rebahan terwenak kalian. Selamat menonton sambil gelesotan. Di restoran, seorang pria mengobrol dengan kakeknya yang sedang membahas tentang konsep restoran mereka yang bergaya barat. Ia protes karena seharusnya mereka tidak memiliki menu perut babi kecap. Namun kakeknya tidak mempermasalahkan hal itu. Karena menurutnya, konsep suatu makanan yang penting adalah rasanya yang lezat. Memikirkan apa yang dikatakan kakeknya itu, pria itu pun setuju. Di kedai Nekoya, beberapa pengunjung memperdebatkan menu masakan yang cocok disandingkan dengan nasi. Seorang pria menyatakan ayam teriyaki ini adalah pasangan paling sempurna untuk nasi. Seorang pria tua memiliki pendapat lain dan mengatakan daging babilah yang paling jos. Pria yang lain lalu mengatakan, nasi kari adalah perpaduan yang tiada duanya. Pengunjung lain yang berwujud singa menginterupsi mereka dengan menegaskan bahwa katsudonlah hidangan yang paling cocok dipadukan dengan nasi. Okawari! Deareba katsudon! Kore mo mata rice zente! 料理の名前にすでにライスが入っているこのカレーこそが、やはりこの白いライスには照り焼きチキンが10。Saat para pengunjung semakin bersikeras dengan pendapat mereka masing-masing dan hampir berduel, pria pemilik kedai muncul mengingatkan bahwa dirinya tidak memperbolehkan kekerasan di kedainya. Ia menyatakan jika mereka berniat melanjutkannya, dirinya tidak akan pernah memasak lagi untuk mereka. Di suatu gunung yang dipenuhi oleh emas dan harta yang berharga, seekor naga berusia 100.000 tahun berwujud menjadi seorang wanita yang bernama Akano Jou. Ia meminta pelayannya menyiapkan sepotong gaun dan setelah mengenakan gaun tersebut, Akano Jou mengunjungi master di kedai Nekoya untuk memesan menu kesukaannya yaitu semur daging sapi. Setelah menghabiskan sepiring semurnya, Akano Jou membayar master dan meninggalkan kedai sambil membawa sepanci semur daging sapi. Sesampainya di gunung, ia kembali ke wujud naganya dan menikmati semur tersebut dengan gembira. Keesokan harinya, master bangun tidur dan bersiap untuk pergi ke kedai. Sesampainya di dapur, ia menemukan seorang gadis yang tertidur di lantai. Saat gadis itu terbangun, ia meminta maaf karena sudah menghabiskan sup jagung yang ada di panci. Master meminta gadis itu untuk tenang dan menanyakan siapa namanya. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Aleta dan menceritakan bagaimana dirinya bisa berada di tempat tersebut. Malam itu Aleta berbaring di reruntuhan dan berusaha memejamkan matanya. Namun ia tidak bisa tidur karena perutnya yang kelaparan. Aleta kemudian mencium aroma masakan dan menemukan sebuah pintu bertuliskan kedai Nekoya. Saat ia membuka pintu tersebut dan melihat makanan, Aleta yakin dirinya sedang bermimpi. Ia menghabiskan sup di panci dan tanpa sadar tertidur di sana. Alena mengakhiri ceritanya dan memberitahu bahwa dirinya ini adalah iblis. Ia mengungkapkan perbedaan tubuh manusia dan iblis di mana beberapa di antaranya memiliki sisik. Ada juga tanduk dan ekor. Aleta mengungkapkan tentang tanduk kecil yang dimiliki di kepalanya dan secara kekuatan dirinya juga tidak jauh berbeda dari seseorang gadis manusia biasa. Setengah tahun lalu, Aleta memutuskan untuk meninggalkan kampung halamannya dan berpindah ke ibu kota manusia. Dengan menyembunyikan tanduknya itu, ia mendapatkan pekerjaan dan hidup dengan damai di sana. Namun pada suatu hari saat bekerja, topi yang digunakan Aleta ini terjatuh. Orang-orang pun auto melihat tanduknya. Ia langsung dipecat dari penginapan tempatnya bekerja
Dan rumor tentang dirinya adalah iblis menyebar dengan cepat ke seluruh kota. Karena tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi, Aleta pun kehabisan uang dan tinggal di reruntuhan. Sekali lagi, Aleta meminta maaf karena sudah menghabiskan sup jagung. Master tidak mempermasalahkan hal itu dan menawarkan Aleta untuk sarapan. Namun Aleta menolak karena ia tidak memiliki uang dan tidak ingin merepotkan lagi. Master mengatakan dirinya hanya membuat menu sarapan pagi biasa untuk karyawan dan Aleta tidak perlu membayar. Selain itu, tidak mungkin makan sendiri dan akan lebih menyenangkan jika makan berdua. Setelah berkutat dengan telur, roti, daging, dan sayuran, Master menyajikan menu sarapan buatannya di meja. Aleta terkesima dengan kemampuan Master yang menyiapkan makanan. Saat mencicipi makanan tersebut, ia terkejut dengan rasanya yang luar biasa. Mengetahui Aleta yang sedang mencari pekerjaan, Master menawarkan Aleta untuk bekerja di kedainya sekali dalam seminggu. Aleta menerima tawaran tersebut. Dan setelah mandi, ia berganti pakaian. Master mengajari apa yang harus dilakukannya. Di penginapan, Sarah Gold memberikan uang sewanya kepada pemilik dan pergi menuju tambang terbengkalai untuk mencari harta. Sesampainya di sana, ia menemukan sebuah pintu bertuliskan kedai Nekoya. Menarik pedangnya untuk berjaga-jaga, menghadapi apa yang ada di balik pintu. Saran terkejut saat melihat Aleta dengan pakaian pelayan yang menyapanya. Master meminta Sarah untuk menyarungkan pedangnya dan menjelaskan bahwa ia saat ini berada di kedai. Sarah merasa aneh, ada sebuah restoran di dalam tambang yang terbengkalai. Master menduga Sarah masuk melalui pintu yang digunakan William dan membenarkan dugaan Sarah yang mengira bahwa pintu itu semacam benda sihir. Ia menjelaskan pintu tersebut membelokkan ruang dan waktu, lalu membentuk beberapa pintu menuju dunia lain. Sarah masih berusaha untuk mencerna penjelasan Master dan menyetujui tawarannya itu untuk makan terlebih dahulu. Aleta meyakinkan bahwa makanan yang ada di kedai Nekoya itu sangatlah lezat dan meminta Sarah untuk duduk di meja menunggu. Sarah bertanya-tanya tentang makanan yang disajikan di dunia lain. Ia khawatir jika mereka malah membuatkan sesuatu yang berbahaya. Aleta kemudian datang menuangkan air lemon untuknya serta menjelaskan bahwa minuman itu gratis. Ketika Sarah meminumnya, ia terkejut karena rasanya yang begitu nikmat. Ia pun meminta buku menu yang diulurkan Aleta dan hanya mengenali hidangan semur daging sapi. Akhirnya Sarah pun memutuskan memesan hidangan spesial harian dan menanyakan tentang menu tersebut. Master menjelaskan, menu spesial hari ini adalah cincang daging sapi goreng. Setelah Master pergi untuk memasak, Sarah merenungkan alasan kakeknya tinggal di bekas kota pertambangan dan menduga karena makanan di kedai itu lebih enak dari masakan terbaik di ibu kota. Beberapa saat kemudian, Master datang mengantarkan menu yang dipesan Sarah. Aleta menyarankan Sarah untuk menuangkan saus lemon ke cincang daging gorengannya dan memberitahu ia bebas menambah sup dan roti. Ketika menyantap makanannya, Sarah terkejut dengan semua rasa makanan yang ada di piringnya sangat luar biasa. Dua orang pria yang sebelumnya sudah pernah datang ke kedai muncul dan memesan makanan yang biasa mereka pesan. Setelah menambah hingga 3 piring, Sarah berniat pergi. Master memberinya cincang daging sapi goreng yang telah dibungkusnya. Ia menjelaskan, William selalu memesan makanan tersebut dan karena Sarah terlihat juga sangat menyukainya, ia jadi membuat sedikit lebih banyak untuknya. Sarah senang dan menerima dengan gembira. Saat Master menanyakan kabar tentang William, ia menjelaskan bahwa kakeknya telah meninggoy beberapa waktu lalu dan menyesal tidak bisa datang ke kedai Nekonya lagi. Ia kemudian membuka pintu dan kembali ke pertambangan. Sarah merenungkan cincang daging sapi goreng yang dibawanya dan menganggap makanan itu adalah harta karun rahasia terbaik kakeknya. Di tempat lain, seorang pengawal datang menghadap Kapten Heinrich. Kapten Heinrich Liman untuk memberitahu kedatangan Tatsuguro. Pengawal tersebut menjelaskan dirinya tidak bisa mengetahui apakah pria yang datang itu adalah Suguro asli atau bukan. Namun setelah pria tersebut diizinkan masuk,
Heinrich mengetahui dia ini adalah Tatsuguro asli. Saat Heinrich menyatakan alasannya yang datang ke benteng terpelosok, Tatsuguro menjelaskan seorang kenalannya meminta bantuan untuk mengantarkan pedang Heinrich yang tertinggal. Heinrich kemudian teringat dengan misi yang diterimanya 3 tahun yang lalu, di mana dirinya ditugaskan mengantarkan pesanan ke raja tentang serangan manusia ngengat. Namun di perjalanan ia menghadapi banyak sekali rintangan, karena kudanya tewas akibat terkena racun manusia ngengat. Heinrich pun melanjutkan perjalanannya dengan berlari. Seiring berjalannya waktu, Heinrich mulai kehausan dan kelaparan. Ia kemudian melihat sebuah pintu ketika dirinya nyaris mati di dataran yang tandus. Heinrich terkejut saat menemukan tempat yang ada di balik pintu dan meminta Master memberinya makan dan minum. Beberapa saat kemudian, Master kembali dengan hidangan udang goreng yang dipesan Heinrich. Ketika Heinrich memakannya, ia terbuai dengan kelezatan udang yang mengingatkannya pada kampung halamannya. Setelah menambah hingga beberapa piring, Heinrich ingat dirinya tidak membawa uang. Ia menitipkan pedangnya dan berjanji akan membayarnya saat kembali lagi. Beberapa waktu kemudian, Heinrich berniat kembali ke kedai Nekoya. Tetapi dirinya tidak bisa menemukan pintu yang membawanya ke tempat tersebut. Kembali ke masa kini, Tatsuguro menjelaskan bahwa pintu itu hanya muncul 1 kali dalam seminggu. Ia mengajak Heinrich pergi ke sana pada hari Sabtu besok. Di kedai Nekoya saat Sarah mengunjungi tempat itu, ia dan Aleta terkejut dengan kedatangan Heinrich yang tiba-tiba saja memesan udang goreng. Master menyambut kedatangannya dan Heinrich merasa bahagia bisa kembali di kedai itu. Suatu hari Master membuatkan hidangan yang tidak ada di menu untuk Aleta. Ketika Aleta mencicipinya, ia terkejut dengan kelezatan rasa pasta yang bercampur dengan saus kesatria. Ia menyarankan Master untuk memasukkan hidangan tersebut di buku menu dan memberikan ide untuk nama makanan itu sebagai pasta kesatria. Di tempat yang berbeda, Thomas Alfred mengajak cucunya bersiap pergi ke kedai Nekoya. Sirius ragu memikirkan kemungkinan tempat tersebut berbahaya. Namun Thomas menjelaskan bahwa perusahaan Alfred berhutang budi kepada kedai itu. Setibanya di sana, Aleta menyambut Thomas dan Sirius. Master yang mendengar kedatangan keduanya menyarankan mereka untuk duduk terlebih dulu. Sirius memperhatikan segala benda yang ada di tempat tersebut dan kagum dengan segala perabotan yang ada di restoran dunia lain. Setelah Aleta membawakan secangkir kopi untuk Thomas dan Sirius, Master datang untuk memberikan uang sebagai bayaran atas bahan baku yang mereka bawa. Sirius pun terkejut dengan jumlah bayaran yang mereka terima dan merasa bayaran itu terlalu banyak. Mengingat bahan-bahan yang dibawa oleh Thomas bukan bahan yang berkualitas tinggi. Thomas pun menjelaskan Master tidak menggunakan bahan-bahan itu untuk restoran, melainkan untuk penelitian rasa masakan. Sirius terkesan dengan usaha Master yang ingin menghidangkan masakan terbaik pada pelanggan untuk membuat mereka bahagia. Master baru saja selesai mengecek bahan yang dibawa Thomas dan memberikan hidangan gratis untuk mereka. Thomas menyebutkan spaghetti dengan saus daging yang selalu dipesannya dan Sirius memutuskan untuk memesan yang sama. Beberapa saat kemudian, Master datang menyajikan makanan tersebut kepada mereka. Saat Sirius mencicipinya, ia terkejut dengan kelezatan luar biasa yang meledak-ledak di mulutnya. Ia bertanya mengapa kedai itu memiliki rasa saus yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Setelah menghabiskan pasta di piring masing-masing, Thomas pun mengajak Sirius untuk pulang. Sirius bingung menyadari pintu yang mereka tutup langsung menghilang. Pintu itu hanya muncul seminggu sekali dan dirinya pergi ke kedai Nekoya setiap minggu keempat untuk bernegosiasi dengan pemilik toko. Di masa lalu, Wilhelm menerima pesan dari putranya yang pergi berperang. Ia harus menitipkan Adelheid kepadanya. Ia menemui cucunya dan mengajak Adelheid pergi ke suatu tempat rahasia yang ada di balik pintu. Altorius meminta gadis kecil itu berjanji tidak menceritakan tentang pintu tersebut kepada siapapun. Di masa kini, Adelheid yang telah dewasa teringat kenangan ketika dirinya dalam perjalanan ke kastil kakeknya. Keesokan harinya, Adelheid membaca buku dan terkejut saat sebuah pintu yang tampak tidak asing tiba-tiba muncul di hadapannya. Ia membuka pintu tersebut dan disambut oleh Aleta yang memberitahu bahwa tempat itu adalah kedai Nekoya. Saat Master melihat Adelheid,
Ia mengenali gadis itu sebagai cucu Wilhelm yang pernah diajaknya ke kedai saat masih kecil. Adeheld auto terkejut mengetahui Master yang mengenali kakeknya. Sebagai kunjungan pertama Adeheld, Master mewarisinya hidangan gratis. Adeheld teringat dengan kilasan masa lalu saat kakeknya mengajaknya ke tempat itu dan memutuskan memesan awan. Aleta bingung karena merasa tidak ada hidangan bernama awan di buku menu. Namun Master mengetahui maksud gadis itu dan segera membuatkan apa yang dipesannya. Tidak lama kemudian Aleta datang mengantarkan segelas perfret coklat untuk Adelaide. Saat menyendoknya, Adelaide terkejut dengan kelembutan rasa makanan tersebut yang membuatnya teringat dengan kakeknya. Sebelum Adelaide pulang, Master memberitahu kedainya ini buka setiap hari Sabtu dan mengundangnya untuk datang lagi. Di dataran rawa-rawa memanjang sepanjang bagian selatan benua timur, hiduplah sekumpulan monster yang disambut manusia kadal. Di antara mereka, salah satunya dikenal dengan julukan sang pahlawan Gaganpo yang tengah membersihkan lumpur bekas berburu dari tubuhnya untuk mempersiapkan diri sebelum pergi ke kedai Nekoya. Setelah menghangatkan tubuhnya di bawah sinar matahari dan memakai perlengkapannya, Gaganpo berangkat menuju altar tempat pintu berada. Manusia kadal lain menyambutnya. Mereka memberikan sejumlah uang kepada Gaganpo untuk membeli makanan dari dunia lain. Sesampainya di sana, Aleta menyambut Gaganpo dan mempersilahkannya untuk duduk. Gaganpo memesan nasi omelet porsi besar dan 3 nasi omelet untuk dibawa pulang. Namun tidak lama kemudian, makanan pesanannya itu datang dan Gaganpo menikmatinya dengan hikmat. Ia teringat manusia kadal di rawa sudah berkali-kali membuat nasi telur tersebut dengan telur buaya rawa. Namun mereka tidak pernah berhasil mencapai kelembutan sesempurna nasi telur buatan kedai itu. Gaganpo memesan 1 porsi lagi untuknya dan meski dirinya sudah 3 tahun menikmati makanan itu, ia selalu merasakan kenikmatan yang luar biasa setiap kali menyantapnya. Setelah nasi telur yang ada di piringnya habis, Master datang dengan membawa 3 bungkus besar nasi omelet yang dipesan Gaganpo. Ia memberikan sekantong koin emas dan perunggu sebagai bayaran, lalu berjalan keluar melalui pintu yang langsung disambut oleh manusia kadal yang lain. Gaganpo meletakkan nasi telur yang dibawanya ke meja dan membaginya menjadi beberapa irisan. Para manusia kadal bingung karena mereka harus memilih salah satu di antara nasi telur omelet dengan daging cincang, nasi telur keju dengan daging asap, atau nasi telur dengan krim manis bertabur udang. Setelah Gaganpo mempersilahkan mereka untuk makan, para manusia kadal langsung menyerbu nasi telur pilihan masing-masing dan menikmatinya sambil mengibaskan ekor dengan bahagia. Di kedai Nekoya, Master menanyakan pendapat Faradenia tentang makanan yang disajikannya. Gadis peri itu merenung, teringat saat dirinya meninggalkan rumah untuk pergi mencari sesuatu yang istimewa pada hari kematian ibunya. Ayahnya mengkhawatirkan Faradenia karena harus pergi seorang diri. Namun Faradenia meyakinkannya bahwa saat ini dirinya sudah dewasa dan akan baik-baik saja. Di hutan, Faradenia bertemu dengan seekor anak rusa yang terluka. Ia menyembuhkan hewan tersebut dengan sihirnya dan meminta rusa itu untuk pergi dengan hati-hati. Saat Faradenia mengumpulkan jamur untuk membuat salad kesukaan ayahnya, ia merasakan sihir yang aneh. Ketika membuka pintu, Faradenia ini disambut oleh Aleta yang menawarinya untuk duduk. Ia menerima buku menu dan memeriksa setiap nama hidangan. Faradenia memperhatikan para pengunjung lain yang menikmati makanan masing-masing dan merasa tempat itu sangat kejam karena menggunakan daging, ikan, susu, dan telur sebagai bahan masakan. Aleta kemudian mendatangi Faradenia menanyakan menu yang ingin dipesannya. Faradenia mengatakan dirinya ingin memesan hidangan yang tidak mengandung daging, ikan, susu maupun telur jika mereka tidak memilikinya. Ia pun tidak akan memesan apapun. Aleta tidak yakin karena mereka tidak memiliki hidangan seperti itu, serta mencoba untuk menanyakannya kepada Master. Setelah memikirkan sebentar, Master mengatakan ia bisa membuatkan sesuatu untuk Faradenia. Namun Faradenia ragu karena dirinya tidak bisa memakan apapun yang memiliki kandungan dari bahan tersebut. Master meyakinkannya dan meminta Faradenia menunggu dengan tenang di bangkunya. Setelah Master pergi, Faradenia memikirkan bahwa manusia tidak akan bisa membuatkan masakan tanpa daging dengan mudah. Tidak lama kemudian, Master pun kembali dengan membawa hidangan stik tahu.
Ia menjelaskan stik tersebut disajikan dengan saus ponzu dan hanya menggunakan kuah rumput laut sehingga Faradania pun dapat memakannya. Karena Faradania tidak bisa memakan roti yang mengandung telur, Master pun menggantikannya dengan sepiring nasi. Ia kemudian mengirim tahu yang ada di piringnya dan terkejut dengan rasa luar biasa yang tumpah di mulutnya. Faradania ini pun merasa dirinya pernah merasakan makanan tersebut. Lalu teringat dengan masakan ibunya. Ia tidak menyangka manusia benar-benar dapat membuat makanan yang sangat lezat. Dan sebagai peri, dirinya bertekad akan membuat masakan yang tidak kalah dari itu. Adegan berpindah ke masa lalu, di mana Alexander mengalahkan manusia setengah singa bernama Lionel. Lionel dijadikan budak petarung dan jika mampu menang hingga 100 kali pertarungan, kerajaan akan membebaskannya. Namun memikirkan lawan yang harus dihadapinya ini adalah Manticore, Lionel tidak yakin dirinya akan menang. Di tengah kefrustasiannya, memikirkan kehidupannya yang mungkin tidak akan lama lagi, Lionel melihat sebuah pintu yang tiba-tiba muncul di dalam selanya. Ia membuka pintu tersebut dan disambut oleh kakek Master yang saat itu mengelola kedai. Memberitahu tentang kedai Nekoya. Master menawarkan Lionel untuk makan. Dan jika dia tidak membawa uang, ia akan memasukkannya ke daftar bon. Lionel pun mendengar suara perutnya yang keroncongan dan mengungkapkan keinginannya untuk makan daging. Ia berharap kedai itu memiliki makanan yang bisa memberikan kemenangan untuknya. Beberapa saat kemudian, Master datang menyajikan hidangan nasi daging babi potong. Ia memberitahu, dalam bahasa Jepang makanan itu disebut sebagai katsudon. Saat mencicipinya, Lionel terkejut dengan rasa makanan tersebut yang luar biasa. Dalam sekejap, mangkok tersebut pun langsung kosong. Ia berkeinginan untuk memesan satu porsi lagi. Namun memikirkan dirinya yang tidak memiliki uang, Lionel pun mengurungkan niatnya. Master kemudian memberikan satu porsi lagi untuk Lionel, karena senang melihatnya makan dengan lahap. Ia menghabiskan hingga 5 porsi dan merasa sangat berhutang budi pada Master. Lionel harus bertekad untuk memenangkan pertandingan dan kembali lagi ke kedai untuk membayar semua nasi daging babi yang dimakannya. Keesokan harinya di arena, Lionel bertarung melawan Manticore. Ia menerjangkan serangan, menarik ekor makhluk itu dan membantingnya. Lionel berlari menghujamkan pedangnya ke leher Manticore dan berhasil memenangkan pertarungan. Setelah itu, Lionel pun berjuang untuk memenangkan 10.000 koin dalam 1 tahun dan mendominasi arena sebagai gladiator terkuat selama lebih dari 20 tahun yang dikenal dengan julukan Raja Singa. Di salah satu negara besar benua timur, Victoria terlahir sebagai setengah elf dari kedua orang tuanya yang manusia. Kondisi itu membuat Victoria memilih jalan hidup sebagai penyihir dan tidak berniat menikah hingga akhir hayatnya. 10 tahun kemudian Victoria diangkat menjadi murid Artorius yang merupakan seorang penyihir terhebat di Kekaisaran. Setelah itu, ia kembali ke wilayah bangsawannya untuk melakukan penelitian sihir di laboratorium pribadinya. Dalam 1 hari selama 1 minggu, Victoria akan pergi mengunjungi kedai Nekoya untuk memesan puding ala mode. Ia menyendok buah-buahan yang ada di mangkok dan memakan puding yang merupakan bagian terbaiknya di akhir. Setelah menghabiskan makanannya dan membayar, Victoria menerima puding yang dipesan untuk dibawa pulang. Ia kembali ke laboratorium dan menyimpan puding tersebut di kotak penyimpanan sihir buatannya. Dengan begitulah, puding akan awet dan Victoria bisa memakannya tanpa perlu menunggu 7 hari lagi. Di hari yang berbeda, Aleta yang baru saja tiba di kedai Nekoya pergi mandi sebelum berganti pakaian. Ia memulai pekerjaannya dengan membersihkan kedai dan membantu Master di dapur sambil menunggu pelanggan datang. Master memeriksa kulkas untuk mengecek bahan persediaan dan mengajak Aleta ke ruangan penyimpanan untuk mengambil beberapa bahan lain. Saat Aleta melihat Master yang mengambil kentang, ia teringat dengan kenangan di masa lalu ketika dirinya kelaparan dan hanya bisa memakan kentang. Master mengungkapkan, hanya kentanglah satu-satunya bahan yang memiliki rasa yang sama dengan kentang di dunianya. Ia bertanya apakah Aleta tidak menyukai kentang.
Aleta menepis hal tersebut dan mengatakan ia hanya tidak bisa mengolah bahan itu menjadi makanan yang enak. Sarah kemudian datang. Ia memesan menu cincang daging goreng. Ia bertanya apakah Aleta sudah mendapatkan pekerjaan di dunianya yang lain. Aleta menjelaskan dirinya hanya mendapat pekerjaan kecil yang selesai dalam 1 hari. Tidak lama kemudian, Artorius juga datang memesan menu daging pinggang babi goreng. Sarah mengingatkan bahwa mereka harus mendahulukan pesanannya terlebih dahulu. Sementara Master mulai menyiapkan hidangan yang mereka pesan. Satu persatu pengunjung yang lain pun berdatangan. Mereka memperdebatkan makanan pesanan siapa yang paling enak dan bersikeras bahwa hidangan masing-masinglah yang terbaik. Aleta meminta Sarah dan Heinrich tidak berdebat. Namun dia malah disemprot karena mengganggu. Artorius dan Tatsuguro mengingatkan bahwa mereka datang ke kedai untuk menikmati hidangan sehingga seharusnya tidak saling bertengkar, karena hal itu akan mempengaruhi rasa makanan. Akhirnya Sarah dan Heinrich berdamai menyadari bahwa setiap orang memiliki makanan kesukaan mereka masing-masing. Tatsuguro kemudian mengingat masa lalu ketika ia dan Wilhelm juga memperdebatkan hal yang sama. Artorius mengatakan meski semua makanan yang lain enak, daging pinggang babi gorengnya lah yang paling pas jika dimakan dengan roti. Pertanyaan tersebut memancing perdebatan di antara Artorius dan Tatsuro tentang hidangan yang cocok dimakan bersama roti. Saat keduanya terus berdebat, Lionel yang sedari tadi dia menikmati makanannya menyatakan nasi daging babi potong adalah makanan yang terbaik di kedai Nekoya. Gaganpo yang baru datang dari pintu memesan nasi omelet porsi besar dan 3 nasi omelet untuk dibawa pulang. Aleta menyambutnya dan meminta Gaganpo untuk duduk terlebih dahulu. Aleta pun terkejut dan berencana untuk mencoba saran yang diberikan oleh Victoria. Sementara itu, Vardania yang tidak ikut berkomentar menikmati stik tahunya dengan tenang. Ia mendatangi Master untuk berterima kasih atas makanan yang telah dibuatnya. Vardania pun bertanya apakah Master memiliki menu nasi bungkus baru karena makanan di kotaknya tidak ada yang memuaskan. Master mengatakan ia bisa membuatkan bola nasi bakar dan meminta Vardania menunggu. Di waktu yang sama, para pengunjung masih melanjutkan perdebatan mereka. Aleta berusaha mengingat semua pesanan baru dan pesanan yang ingin dibungkus oleh para pelanggan. Larut malamnya, Aleta ambruk kelelahan setelah semua pelanggan dan Akano Jau yang menjadi pelanggan terakhir mereka pulang dengan sepanci besar semur daging sapi. Master mengajak Aleta ke dapur dan mengajarinya membuat hidangan kentang kukus. Setelah memperhatikan semua langkah yang dijelaskan Master, yang menikmati kentang kukus mentega, Aleta terkejut dengan rasanya yang meleleh di mulut. Dan tidak menduga kentang dapat diolah menjadi hidangan yang super wena. 20 tahun lalu, Alphonse Flugel yang merupakan laksamana angkatan laut terkuat di daerah Duk mengawal armada pedagang yang ingin pergi ke belahan barat. Namun di perjalanan mereka diserang oleh Kraken dan Flugel berhasil menyelamatkan semua kapal para pedagang. Meski kapalnya sedikit hancur, ia terdampar di sebuah pulau. Flugel bertahan hidup seorang diri selama 20 tahun dengan berburu dan memakan hewan-hewan yang bisa ditemukannya. Hingga kemudian kapal penyelamat akhirnya datang dan mengajak Flugel ikut bersama mereka. Namun Flugel terlihat tidak terlalu senang karena dirinya harus meninggalkan pulau tempat di mana pintu menuju kedai Nekoya berada. Ia kemudian teringat saat mengunjungi kedai tersebut. Dirinya melihat Heinrich yang dikenalinya sebagai kesatria Duk. Flugel berencana mencari pergi ke wilayah Duk untuk menemukan pintu yang lain menuju kedai Nekoya. 3 bulan kemudian, Flugel mendatangi daerah Duk dan senang bisa menemukan pintu itu lagi. Setibanya di kedai, ia langsung memesan nasi kare. Beberapa saat kemudian, Atleta menyajikan hidangan tersebut. Dan saat Flugel menyendoknya, ia teringat ketika dirinya bertahan di pulau bertarung melawan monster untuk bertahan hidup. Artorius yang ada di sana pun mengomentari pesanan Flugel yang tidak pernah berubah. Ia menyarankan Flugel sekali lagi mencoba daging panggang babi goreng. Namun Flugel menolak
karena baginya tidak ada yang bisa menandingi kelezatan dari nasi kare. Master kemudian memberitahu dirinya sedang mencoba resep nasi kare baru dan ingin menawarinya untuk meminta pendapat dari Flugel. Ia menjelaskan, terkadang orang-orang memintanya menyajikan nasi kare yang tidak menggunakan daging babi, sehingga dirinya pun menciptakan menu tersebut. Tidak lama kemudian, Aleta menyajikan sepiring nasi kari ayam di hadapannya. Flugel mencicipi kuah dan terkejut karena rasanya yang sangat pedas. Ia menuangkan kuah kari ke atas nasi. Dan saat menyendoknya, Flugel terkejut merasakan kombinasi kuah pedas dan nasi yang meresap seketika menghilang. Selain itu, daging ayam yang ada di mulutnya pun langsung meluber, serta membuat hidangan tersebut menjadi luar biasa. Master pun datang, menanyakan pendapat Flugel tentang kari buatannya. Ia khawatir jika Flugel tidak menyukai kari tersebut, karena rasanya yang lebih pedas dan berbeda dari kari biasa. Meski begitu, Flugel menyatakan bahwa rasanya sangat enak, dan dia ingin menambah lagi. Saat itulah, pintu terbuka, dan seorang gadis jelmaan naga bernama Kuro tiba di sana, tanpa mengenakan sehelai pakaian pun. Perhatikan pakaian Aleta, Kuro pun menggunakan sihirnya untuk menciptakan pakaian dengan model yang sama. Flugel kemudian meminta Master menyajikan kari ayam untuk gadis itu dan akan membayarnya. Beberapa saat kemudian sepiring nasi kari ayam untuk keduanya pun tiba. Kuro memperhatikan cara Flugel menuangkan kuah kari ke atas nasi dan menirunya. Saat ia mencicipinya, Kuro terkejut dengan rasa makanan tersebut yang sangat lezat. Flugel memperhatikan gadis itu yang sedang makan dengan lahapnya dan ikut menghabiskan karinya. Keduanya meminta Aleta membawakan satu porsi lagi. Flugel mengatakan dirinya akan membayar semua yang dimakan oleh Kuro dan membiarkan gadis itu makan hingga kenyang. Tidak lama kemudian, sepiring nasi kari ayam kembali dihidangkan kepada keduanya. Flugel memutuskan menyerah setelah menambah beberapa kali. Sementara Kuro masih terus makan hingga piring menumpuk tinggi. Akanujo kemudian datang dan mengenali Kuro sebagai naga. Ia memesan semur daging sapi dan menyerahkan pancinya kepada Aleta. Dengan menggunakan telepati, keduanya mengobrol menanyakan masakan terenak di kedai Nekoya. Kuro menyatakan makanan terenak di tempat itu adalah kari ayam. Akanujo juga menjelaskan, Kuro membutuhkan uang untuk membayar makanan yang dimakannya. Mengetahui gadis itu tidak memilikinya, Akanujo meminta Master mempekerjakan Kuro di restoran dan membayarnya dengan kari ayam. Kuro pun setuju. Namun Aleta panik menganggap Master tidak puas dengan pekerjaannya. Di suatu hari, Rokai yang sedang memancing di laut tiba-tiba diterjang badai dan tenggelam. Ia diselamatkan oleh putri duyung bernama Arte yang membawanya kembali ke perahu, serta menenangkan ombak dengan berdoa kepada dewa air. Rokai berterima kasih atas pertolongan Arte dan menanyakan apa yang bisa dilakukannya untuk membalas gadis itu. Arte meminta 10 koin perak dan mengundang Rokai untuk ikut bersamanya pada hari Sabtu. Keduanya kembali bertemu dan Arte membawa Rokai ke pulau tidak berpenghuni. Setelah memohon kepada Dewa Biru, Arte mendapatkan sepasang kaki naga dan mengajak Rokai pergi ke hutan. Rokai bingung saat melihat pintu aneh yang ada di sana. Namun Arte menariknya dan mengajaknya untuk masuk. Master dan Aleta pun menyambut kedatangan keduanya. Arte memesan 2 bistik hamburger saus coklat dengan nasi untuk dirinya dan Rokai. Arte kemudian duduk. Sementara Rokai memperhatikan pelanggan yang ada di sana dengan bingung. Beberapa saat kemudian, Aleta menyajikan bistik hamburger untuk keduanya. Rokai ragu memakannya dan diyakinkan Arte bahwa rasanya sangat lezat. Ketika Rokai mengiris daging bistik, ia terkejut dengan kelembutannya
Ia mulai makan dengan lahap dan mengikuti saran Arte untuk mencampur dagingnya dengan telur. Dalam sekejap, hidangan tersebut pun langsung habis dan Roke ingin memesan lagi. Arte mengatakan ia hanya membawa 10 koin perak. Namun Roke menenangkannya karena ia akan mentraktir Arte yang sudah membawakannya ke tempat yang luar biasa. Setelah pulang dari sana, keduanya duduk di tepi pantai. Mereka mengobrolkan beberapa hal dan sepakat untuk mendatangi kedai Nekoya bersama-sama lagi Sabtu besok. Di dunia yang lain, Aleta pergi mendatangi sebuah rumah yang bersedia mempekerjakannya. Ia terkejut saat mengetahui pemilik rumah itu adalah Sarah. Aleta diajak masuk dan diberitahu pekerjaan yang harus dilakukannya. Sarah juga memperbolehkan Aleta tinggal di rumahnya dan memberitahu kamar kecil yang bisa ditempatinya. Di kedai Nekoya, Aleta berkeinginan untuk mencoba membuat kentang kukus mentega menggunakan dapur Sarah. Ia kemudian teringat dengan kue kering pemberian toko kue Flying Puppy yang dibolehkan master untuk memakannya. Karena menyukai rasa kue yang manis dan renyah, Aleta pun kesulitan berhenti memakannya. Ia menahan diri dan mengingatkan bahwa hanya boleh memakan kue tersebut 5 keping dalam sehari. Larut malam setelah restoran tutup, Kuro meminta kari ayam sebagai bayaran pekerjaannya. Sementara Aleta menerima amplop coklat. Master juga memberinya sekaleng kue dari toko Flying Puppy sebagai hadiah perayaan Aleta yang telah mendapatkan pekerjaan. Aleta ragu untuk menerimanya mengingat harga kue yang tidak murah. Namun Master tidak mempermasalahkannya karena ia melihat Aleta sangat menyukai kue tersebut. Di dunia lain, Xia mendatangi rumah Sarah untuk menemui kakaknya. Aleta membukakan pintu dan memperkenalkan dirinya sebagai asisten rumah tangga. Namun, karena Sarah sedang pergi berburu harta, ia mempersilahkan Xia menunggu di dalam dan pergi ke dapur untuk membuatkan minuman. Xia bertanya-tanya sejak kapan kakaknya mempekerjakan seorang gadis iblis. Tidak lama kemudian, Aleta kembali dengan secangkir teh dan beberapa kue dari Flying Puppy. Xia memperhatikan bentuk kue yang terlihat sangat menarik. Dan saat memakannya, ia terkejut dengan rasanya yang sangat luar biasa. Ketika teh dan kue di piring telah habis, Xia bertanya di mana Aleta mendapatkan kue tersebut. Aleta tidak bisa menjelaskan tentang dunia lain kepada gadis itu, sehingga kesulitan untuk menjawabnya. Xia pun kemudian memberikan 1 koin emas dan meminta Aleta membelikan kue tersebut untuknya. Ia akan kembali mengambilnya dan berjanji akan memberikan Aleta imbalan. Sementara itu, Wilhelm protes karena Gerd mengajaknya pergi ke pegunungan untuk makan ikan dan minum sake. Ia tidak percaya ada restoran di atas gunung yang memiliki hidangan ikan lezat. Sesampainya di gubuk kecil, Gerd memberitahu bahwa restoran dunia lain ada di balik pintu gubuk tersebut. Ketika pintu dibuka, Kuro menyapa keduanya dan Wilhelm terkejut dengan apa yang dilihatnya. Gerd meminta Kuro menyajikan hidangan 2 porsi buga bahari, 2 gelas bir dan sebotol whisky dengan es batu. Setelah Kuro masuk ke dapur, Wilhelm bertanya apakah bir dan whisky ini adalah sake enak yang disebut Gerd. Ia penasaran mengingat Gerd adalah seseorang yang jago membuat sake. Gerd menjelaskan kedai Nekoya mempunyai berbagai sake yang belum pernah dilihatnya. Tidak lama kemudian, Aleta datang mengantarkan 2 gelas bir untuk Gerd dan Wilhelm. Mengakui kenikmatannya, mereka pun langsung meminta Aleta membawakan 1 gelas lagi yang lebih besar. Setelah menghabiskan gelas bir kedua, Kuro datang menyajikan hidangan buga bahari goreng yang mereka pesan. Meski penampilannya terlihat cantik, Wilhelm tidak yakin dengan rasa dari makanan tersebut yang mengingat restoran itu terletak di atas gunung.
Ia menusuk daging ikan yang dibalur tepung dan menggigitnya. Wilhelm langsung meledak merasakan kelezatannya. Ia kemudian mencicipi cumi goreng dan kerang goreng yang juga tidak kalah lezat. Dalam sekejap, makanan di piringnya pun telah habis. Wilhelm melihat Gerd yang menikmati makanannya dengan saus berwarna putih. Gerd memberitahu gorengan tersebut sangat cocok dinikmati bersama saus tartar. Wilhelm mengamuk karena Gerd tidak memberitahunya sedari awal. Ia kemudian meminta Arleta membawakan 3 porsi lagi hidangan yang sama dengan segelas bir. Sambil menunggu makanan diantar, Gerd dan Wilhelm meminum segelas whisky sambil mengobrolkan sake lain yang ada di dunia. Keduanya sepakat akan datang ke kedai Nekoya lagi bersama-sama. Setelah kembali dari sana, Wilhelm terbangun di gubuk dengan perut kekenyangan dan menyadari bahwa dirinya ini tidak bermimpi. Ia memutuskan memperbaiki gubuk tersebut dan membangun pintu besi untuk melindungi pintu menuju kedai Nekoya yang mereka jaga dan mereka anggap seperti harta karun. Di hari lainnya, Sharif dan Rainer mengunjungi kedai Nekoya. Rainer menyadari kakaknya telah jatuh cinta pada Adelheid. Saat gadis itu meninggalkan kedai, Sharif hanya terdiam di bangkunya sambil menatap Adelheid dengan terpesona. Setelah kembali ke negeri pasir, Sharif dan Rainer membahas tentang cara mendekati Adelheid. Rainer mengomentari kakaknya yang payah dan menyarankannya untuk bergerak cepat. Pada hari kedua, kembali mengunjungi kedai Nekoya, Rainer memesan es krim soda melon. Sementara Sharif memesan es krim soda kopi. Rainer memperhatikan para pengunjung dan tidak menemukan gadis pujaan kakaknya di sana. Beberapa saat kemudian, Aleta datang mengantarkan pesanan keduanya. Rainer terkesima dengan warna minumannya yang tampak sangat cantik dan mencicipi es krimnya terlebih dulu. Ia memperhatikan Sharif yang meminum es krim soda kopi dan menyatakan ketidaksukaannya pada kopi, karena minuman tersebut merupakan campuran antara rasa pahit yang dibencinya. Rainer kembali menyendok es krim di minumannya dan menyedot soda lemon yang berada di bawah lapisan es krim. Ia menikmati rasa manis dan krim lembut yang bercampur dengan soda melon. Pintu kemudian dibuka dan Adelheid yang baru masuk menyapa Rainer dan Aleta. Rainer menyarankan Sharif juga ikut menyapa dan Sharif melakukannya dengan malu-malu meong. Ia kemudian mengundang Adelheid untuk duduk bersama dan meminta gadis itu menceritakan tentang kekaisarannya. Adelheid memesan pre-fried coklat terlebih dahulu. Dan karena minumannya sudah habis, Rainer pun memesan es krim cola. Sementara Sharif memesan kopi Vienna. Rainer memperhatikan kakaknya yang nampak malu-malu dan melirik Adelheid secara diam-diam. Di negeri bunga, Tiana Silvario mendapatkan laporan dari salah satu pengawalnya tentang kemunculan pintu aneh yang mencurigakan. Ia memanggil penjaga dengan sihirnya dan meminta makhluk itu membukakan pintu. Tiana berniat pergi untuk mengetahui apa yang ada di balik pintu, serta meminta komandannya tetap di sana untuk berjaga. Dengan membawa beberapa pasukan peri, Tiana memasuki pintu tersebut dan memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Mengenali Victoria sebagai penyihir, Tiana mendatangi gadis itu dan menanyakan tentang tempat tersebut. Victoria menjelaskan, tempat itu adalah restoran dari dunia lain yang terhubung oleh pintu. Master akan membuatkannya makanan jika mereka memberikan uang sebagai bayaran. Memikirkan tentang makanan yang dijelaskan Victoria, Tiana ragu kedai itu memiliki makanan yang enak. Namun Victoria memberitahu bahwa makanan di kedai itu memiliki rasa yang luar biasa. Beberapa saat kemudian, Aleta datang mengantarkan makanan tersebut dan memotongnya kecil-kecil agar Tiana dan yang lain tidak kesulitan memakannya. Mengingat dirinya yang memiliki sihir pelindung, Tiana memutuskan untuk memakannya lebih dulu untuk berjaga-jaga
bahwa makanan tersebut tidak mengandung racun. Setelah mencicipi kulit krab, krim, dan buahnya, Tiana terkejut dengan kombinasi rasa makanan tersebut yang melenakan. Ia membolehkan para peri lain memakannya. Dan sebagai rasa terima kasihnya, Tiana memberikan bibit bunga untuk Victoria. Mengetahui betapa berharganya bibit tersebut, Victoria pun menawarkan diri untuk membayar makanan Tiana. Master kemudian datang untuk menyapa Tiana. Setelah memuji krab bikinannya, ia menanyakan tentang pintu kedai tersebut yang muncul secara tiba-tiba di negerinya. Master tidak mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi dan meminta maaf jika merepotkan negeri bunga. Namun, Tiana menepi sel tersebut dan berniat akan datang kembali. Victoria memberitahu bahwa pintu itu hanya akan muncul lagi pada hari Sabtu. Beberapa bulan kemudian, para warga negeri bunga berkumpul dan berdebat tentang makanan yang akan mereka pesan di kedai Nekoya. Tina meminta penjaga untuk membuka pintu dan setibanya di sana, semuanya nampak tidak sabar menantikan makanan mereka. Sementara itu, Fardania juga mengunjungi Christine dan mengingat surat yang dikirim ayahnya. Menurut surat tersebut, ayahnya pernah mengunjungi dunia manusia bersama Christian yang merupakan seorang penggemar masakan mewah, sekaligus sebagai peneliti masakan. Setibanya di sebuah pohon, Fardania seharusnya menggunakan telepati untuk menghubungi Christian dan memintanya menghilangkan penghalang tersebut. Namun Fardania memutuskan menggunakan kekuatannya sendiri untuk melewati penghalang tersebut. Setibanya di kota, Fardania menanyakan kepada seseorang warga letak rumah Christian. Beberapa saat kemudian, Fardania telah tiba di sebuah rumah dan Christian menyapanya. Christian memuji Fardania yang memiliki kemampuan hebat untuk meniadakan penghalangnya. Fardania menanyakan tentang bau busuk yang tercium sangat tajam. Christian menjelaskan dirinya sedang melakukan percobaan untuk memfermentasikan kacang elf. Fardania ragu dengan penelitian yang dilakukan Christian. Namun Christian menjelaskan ia sudah pernah memakan kacang tersebut. Saat mendengar cerita tentang pintu rahasia, Fardania mengetahui tempat di mana Christian pernah mencicipi kacang fermentasi yang ada di restoran Nekoya. Mereka kemudian pergi ke sana bersama dan memesan spaghetti natto tanpa telur untuk 2 porsi. Aleta mempersilahkan keduanya duduk dan meminta mereka untuk menunggu. Fardania bertanya apakah spaghetti natto dapat dimakan oleh elf. Christian membenarkan meski makanan tersebut memiliki bau yang unik dan menduganya hanya dirinya sajalah yang memesan hidangan tersebut. Beberapa saat kemudian, pesanan keduanya datang dan Fardania terkejut dengan kombinasi mie dan natto yang luar biasa. Setelah makanan di piring habis, ia ingin mencoba memesan natto dengan nasi. Ketika memakannya, Christian kagum dengan ide Fardania yang jenius itu. Dan tidak menyangka natto juga akan selezat itu bila dimakan bersama dengan nasi. Di rumahnya, Christian memberikan miso buatannya yang ia ciptakan dari fermentasi kacang elf. Fardania menerimanya dengan gembira. Kuro datang untuk bekerja dan disambut oleh Master serta Aleta yang sudah ada di sana. Master mengatakan ia sudah membuat kari ayam dan menyuruh Kuro untuk sarapan terlebih dahulu. Sambil menyantap karinya, Kuro ingat saat dirinya pertama kali ke kedai tersebut. Ia bertemu dengan Aka, naga lain yang telah dikenalnya 35.688 tahun yang lalu. Setelah pulang dari kedai, Aka mendatangi Kuro untuk memintanya melindungi kedai.
serta orang-orang yang ada di sana saat dirinya tidak ada. Memikirkan bahwa ia memiliki kemampuan menahan kekuatan sihir dan dapat menghapus keberadaannya di laut kontinental, Iris mengajak Arius untuk mengunjungi pulau pembantaian Chimera. Arius ragu mengingat nenek yang melarang mereka mendekati pulau tersebut. Ia mencoba meyakinkan Arius bahwa mereka hanya akan melihat pulau itu dari atas. Dan jika berbahaya, mereka bisa langsung pergi. Arius akhirnya setuju dan mereka terbang menuju pulau tersebut. Memperhatikan tidak ada tanda-tanda bahaya, keduanya pun mendarat dan menemukan sebuah gua yang diduga sebagai tempat di mana pembantai Chimera tinggal. Iris menemukan sekantong koin emas dan perak. Yang diketahui Arius bahwa manusia menggunakan benda itu sebagai alat pertukaran. Ia juga menemukan sepucuk surat dan saat membacanya, mereka mengetahui nama pembantai Chimera itu adalah Alphonse Flugel. Dan orang itu meninggalkan koin-koin tersebut untuk siapapun yang menemukannya. Di surat itulah, Flugel menceritakan bagaimana dirinya bisa terdampar di sana. Dan menyarankan orang yang menemukan koin tersebut menggunakannya saat melewati pintu di atas bukit pada hari Sabtu. Namun Iris ingat, mereka tidak melihat pintu apapun saat terbang melewati bukit. Mempertimbangkan tidak adanya monster di pulau itu, keduanya pun sepakat menjadikannya sarang baru mereka. Arius dan Iris menjelajahi keliling pulau untuk mengetahui apa saja yang bisa mereka temukan di sana. Mereka pergi ke pantai untuk menangkap ikan sebagai makanan dan membuat api unggun dari kayu yang telah dikumpulkannya. Hari demi hari pun berlalu. Saat keduanya kembali ke bukit, Iris menunjukkan pintu yang muncul dari atas bukit. Arius menduga hari itu adalah hari Sabtu dan meyakini itu adalah pintu yang disebutkan oleh Alphonse Flugel di suratnya. Saat membuka pintu, Aleta menyambut keduanya dan memberitahu tentang kedai Nekoya yang dikenal dengan sebutan restoran dunia lain. Ia menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka juga memiliki pelanggan bangsa monster yang lain dan menawarkan keduanya untuk makan malam. Aleta meminta Arius dan Iris untuk duduk, sementara dirinya pergi mengambil buku menu. Di sana Iris melihat alat musik dan saat menyentuhnya, ia mengajak Arius untuk bernyanyi. Kuro dan yang lain menyadari nyanyian tersebut dapat membuat orang-orang tertidur. Bergegas menemui Arius dan Iris untuk meminta keduanya berhenti. Ia menjelaskan bahwa di tempat itu ada orang-orang yang tidak kebal dengan suara mereka. Dan jika keduanya ingin tinggal untuk makan, Arius dan Iris tidak boleh bernyanyi lagi. Iris tertarik dengan kemampuan Kuro yang mampu berbicara tanpa membuka bibir. Kuro menjelaskan, ia mengirimkan apa yang ingin dikatakan langsung di pikiran mereka. Namun keduanya bingung hidangan apa yang harus mereka pesan. Aleta menanyakan makanan yang disukai Iris dan Iris untuk meminta master merekomendasikan makanan. Saat mendengar keduanya menyukai ikan mentah, Aleta pun auto terkejut dan mencoba menyampaikan hal tersebut kepada master. Aleta kemudian kembali dan memberitahu bahwa master akan menghidangkan carpaccio tuna untuk mereka. Tak lama kemudian, hidangan tersebut pun disajikan ke meja. Dan saat memakannya, Iris dan Arius terbuai akan kelezatannya. Malam harinya setelah restoran tutup, master menggoreng roti kari untuk makan malam mereka. Setelah menghabiskan sepiring nasi kari ayamnya, Kuro ikut mencicipi roti tersebut. Di hari Sabtu berikutnya, Aleta tiba di kedai Nekoya dan mencium aroma yang belum pernah diciumnya. Master menjelaskan karena hari itu adalah hari daging. Ia mengganti sup miso dengan sup daging babi. Saat Kuro juga tiba, Master meminta keduanya berganti pakaian dan sarapan terlebih dulu. Di dapur, Aleta tergoda ingin mencicipi sup buatan Master. Namun Master memintanya bersabar. Itu adalah untuk menu makan malam mereka. Di dunia yang lain, Alexander menemui Artorius yang merupakan teman lamanya. Ia mengomentari Artorius yang berubah menjadi kakek tua dan mengungkapkan keinginannya pergi ke restoran dunia lain.
Artorius mengatakan ia akan memberitahu jalan menuju tempat itu dan mengajaknya pergi saat hari sore. Di kedai Nekoya, Lionel memesan 3 porsi besar daging babi potong dan sup daging babi. Aleta mendatangi Master di dapur dan memberitahu pesanan pelanggan yang lain. Ia kemudian keluar menemui Sarah yang memesan cincang daging goreng, roti isi cincang daging, seporsi nasi dan sup daging babi. Mendengar menu tersebut, Heinrich yang baru datang pun mengetahui Master menyajikan hidangan tersebut karena hari ini adalah hari daging. Ia menjelaskan sup daging babi adalah sup legendaris yang hanya bisa disajikan pada hari Sabtu. Aleta kembali ke dapur menyampaikan pesanan dari Heinrich dan Sarah. Ia membantu Master untuk menyiapkan nasi dan memberitahu bahwa nasi hampir habis. Master menyarankan Aleta menggunakan nasi yang ada terlebih dahulu. Sementara dirinya berniat membuat sup daging babi yang hampir habis. Beberapa saat kemudian, makanan yang dipesan Sarah dan Heinrich pun tiba. Ketika menyeruput sup daging babi, keduanya terlena dengan kelezatan rasa yang membawa masing-masing pada kenangan menyenangkan di masa lalu. Saat hari beranjak sore, Artorius dan Alexander tiba di kedai Nekoya. Mereka memesan kroket pinggang babi goreng, 2 botol bir dan 2 mangkuk sup daging babi. Keduanya kemudian duduk menunggu pesanan, serta melihat Kuro yang membersihkan gelas dari sisa pelanggan lain. Alexander terkejut menyadari Kuro ini adalah gadis yang berbahaya. Artorius rupanya juga merasakan hal yang sama, dan mereka berniat tidak mencari masalah dengan gadis itu. Beberapa saat kemudian, Aleta datang mengantarkan kroket serta bir untuk Artorius dan Alexander. Saat memotong kroket tersebut, Alexander terpesona dengan penampilan makanan itu yang lebih menggiurkan dibanding kroket yang ada di Kekaisaran. Selain itu, ia juga memperhatikan potongan daging yang berada di dalam lapisan kroket yang membuatnya semakin berbeda dengan kroket Kekaisaran yang hanya menggunakan kentang. Alexander mulai memakan kroketnya dan mengakui bahwa makanan itu sangatlah luar biasa. Ketika Aleta mengantarkan sup daging babi untuk Artorius, ia meminta gadis itu untuk membawakan 2 porsi makanan. Artorius kemudian menyarankan Alexander menambahkan saus untuk memakan kroketnya. Dan saat melakukannya, ia menyadari rasa kroketnya menjadi lebih markotop. Larut malamnya, setelah restoran tutup, Master memuji kerja keras Aleta dan Kuro. Aleta menyebutkan tentang hidangan sup daging babi yang diberikan secara gratis, serta mengkhawatirkan kedai yang akan rugi. Master tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena kakeknya selalu berkata, pelayanan ekstra di restoran harus disajikan dengan makanan, bukan dengan uang. Ia kemudian mengajak Aleta dan Kuro untuk makan malam dan berniat membuat nasi omelet Jepang. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Setelah menonton anime Restoran to Another World ini, ceritanya seru dan ringan. Cocok banget lah buat kalian yang lagi nyari hiburan. Ditambah lagi anime ini makanannya pun sukses bikin mimin celingukan karena kelihatan menggoda banget. Tapi by the way, bagaimana menurut kalian cuy? Silahkan komentar aja di bawah. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Maaf aja kalau banyak penyebutan kata yang salah dan menurut kalian kurang make sense. Yang penting kalian menikmati alur ceritanya lah. Hehe. Oke lah, sampai ketemu lagi di lain waktu. Tentunya masih bersama Mang OP hanya di channel ABP yang bakal menghibur kalian semua setiap harinya dengan durasi anime yang mantap punya. See you in the next video and bye-bye.